Saudara-saudari terkasih, dalam masyarakat Yahudi ditemukan adanya kebiasaan para gadis harus menjadi pengiring seorang mempelai laki-laki ketika menjemput mempelai perempuan. Kehadiran gadis-gadis pada peristiwa tersebut dimaksudkan untuk menyemarakkan pesta. Konon ada sebuah keyakinan kalau seorang gadis Yahudi tidak bisa menghadiri pesta pernikahan, ia akan mendapatkan aib dalam hidupnya. Aib itu bisa saja bahwa dia tidak akan mendapatkan jodoh. Dengan demikian, seluruh hidupnya akan menjadi bahan pergunjingan para tetangga. Kebiasaan inilah yang menjadi latar belakang dari perumpamaan tentang 10 orang gadis yang hendak menyongsong mempelai laki-laki yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Orang Yahudi yang mendengar perumpamaan itu langsung bisa menangkap bahwa ada keharusan untuk menghadiri sebuah pesta perkawinan supaya dirinya diluputkan dari aib dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, agar kita bisa menangkap pesan dari perumpamaan ini, mari kita perhatikan beberapa unsur yang ada di dalamnya. Pertama, mempelai laki-laki. Dia adalah gambaran dari putra manusia. Perumpamaan ini memang berbicara tentang kedatangan putra manusia yang kedua kalinya. Keterlambatan mempelai laki-laki mau menunjukkan bahwa kedatangan putra manusia itu tidak diketahui kapan persisnya. Tak seorang pun yang tahu, tetapi satu hal yang jelas, putra manusia pasti datang. Kedua, pelita bernyala dengan minyak. Pelita yang bernyala menjadi lambang dari terang iman yang akan menuntun si pembawanya. Seperti pelita yang harus selalu bernyala, begitu juga iman seseorang harus senantiasa dijaga supaya tetap hidup. Demi menjaga agar pelita tetap bernyala, maka penting artinya minyak persediaan. Maka pelita dan minyak persediaan harus selalu ada dan tidak boleh dipisahkan. 3. 5 gadis bijaksana. Mereka ini adalah gambaran manusia yang sikap dan peka terhadap kedatangan putra manusia. Sikap yang mereka bangun adalah selalu berjaga dan waspada dengan iman yang sungguh-sungguh hidup. Bahkan mereka tidak akan membiarkan iman itu menjadi padam. Maka mereka memperlengkapinya dengan bekal yang cukup. 4. 5 gadis bodoh. Mereka adalah gambaran manusia yang punya sikap tak mau peduli dalam menantikan putra manusia. Sebenarnya mereka tahu bahwa pelita dan minyak merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Tetapi mereka hanya membawa pelita saja. Kecerobohan ini harus dibayar dengan harga mahal. Mereka tidak bisa ikut pesta. Iman yang mereka miliki tidak dibarengi dengan sikap waspada. Saudara-saudari terkasih, lalu apa yang bisa kita petik dari perumpamaan ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa hidup kita berada dalam waktu antara kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua. Tak ada artinya kita mengutak-atik kapan persisnya Tuhan akan datang. Ini perbuatan yang sia-sia. Sebab Tuhan pasti datang dan tak seorang pun luput dari peristiwa tersebut. Hanya sekali lagi, kita tidak tahu kapan persisnya. Maka sikap yang perlu dibangun adalah selalu berjaga dan waspada dengan mempertahankan iman kita agar selalu hidup dan dibarengi dengan bekal yang cukup. Kedua, bagaimana persisnya kita mengambil sikap berjaga dan waspada? Kembali pada kata bodoh dan bijaksana yang dikenakan pada para gadis tersebut.
Kata-kata itu mengingatkan kita akan perumpamaan tentang orang yang membangun rumah. Orang bijaksana diibaratkan dengan orang yang membangun rumah di atas batu, sedangkan orang bodoh diibaratkan dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Dalam perumpamaan tersebut, kebijaksanaan dan kebodohan diukur dengan sikap mau mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Kebodohan seorang manusia terjadi bila ia tidak mau memberi ruang bagi sabda Tuhan dalam hidupnya. Dia menutup diri pada kehendak Allah yang setiap saat mau menyapanya. Sedangkan kebijaksanaan seorang manusia akan terlihat manakala dia mau memberi ruang bagi sabda Tuhan dalam hidupnya. Dia membiarkan diri dibimbing oleh Tuhan yang akan menghantarkannya pada sukacita abadi. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Tuhan dengan selalu mendengarkan suaranya. Tuhan mau menyapa kita dalam peristiwa sehari-hari yang sangat biasa sekalipun. Jangan biarkan sabdanya berlalu begitu saja dalam